Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Mestinya berita ini sudah menjadi sesuatu yang ditunggu oleh para pemirsa. Bung kameramen, silahkan dibacakan beritanya. Siap, terima kasih Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, kali ini ada yang mengganggu Muhammadiyah lagi nih Bung Alfian. Dari sangpencerah.id 2 Januari 2023. Wah, di awal tahun Bung Alfian. Anggota Kokam dikeroyok 5 orang. Polres Klaten diminta usut tuntas. Nah, Bung Alfian, ada berita lainnya dari Sang Pencerah juga di 3 Januarinya. PDM Klaten, semua anggota Kokam siaga di barak masing-masing menunggu komando. Nah, Bung Alfian, pengeroyokan, penyiksaan, penusukan, kemarin baru kita bahas tentang Pak Sugeng Waras, ini sering terjadi Bung Alfian. Dan satu hal yang menurut saya belum pernah terjadi adalah pelakunya dimunculkan. Ini bagaimana Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh keluarga besar Kokam setanah air, saya Alfian Tanjung, instruktur Taruna Melati 3 Kokam Nasional, mengajak pada saudara-saudara segera mengadakan apel siaga nasional. Saya siap untuk masuk pada forum-forum yang dibutuhkan untuk menjelaskan seluk-beluk kupas tuntas rencana jahat, yaitu babat ilalang PKI tahun 2021 sampai 2025. Apa yang mereka lakukan merupakan eksekusi, merupakan praktek, merupakan aplikasi, merupakan bentuk-bentuk perwujudan dari apa yang mereka rencanakan. Jadi saya menghimbau kepada seluruh Kokam setanah air, Kokam dibentuk untuk mengganyang PKI. Kalau kalian terus-menerus, apalagi saya dengar sampai minta maaf, menerima maaf. Tidak ada maaf buat orang yang pernah berbuat khianat buat negara. Silakan dilanjut beritanya. Iya, Bung Alfian. Ini saya setuju nih, karena kalau hanya sekedar maaf-maaf, kita perlu tahu dong, apa motif dia pengeroyokan itu? Siapa yang menyuruh ya Bung Alfian? Soalnya kalau hanya sekedar meminta maaf dan memaafkan, itu bisa diselesaikan secara manusiawi lah. Tapi kan kita perlu tahu motifnya, karena kalau ini sampai berulang, kita juga nanti kalau berulang begini lagi kan kasihan dong Bung Alfian umat Islam. Jadi menurut Bung Alfian, apa langkah seharusnya yang dilakukan oleh teman-teman Kokam ketika menemukan hal ini Bung Alfian? Ya, rumusnya jelas, pakai yang di teman-teman Jakarta sering bilang, lu jual gue beli, ya. Lu jual gue borong. Besok kejadian lagi, saya nyatakan langsung sikat, balas. Walakum fil qisosi hayatun ya ulil albab. Jadi kalau mereka serbu lagi, kita harus berani, kita harus bersikap, dan kita menegaskan bahwa kalau ada orang melukai kita dan kita tidak bersikap negatif pada mereka, maka kalau dia melukai kita, kita akan kejar mereka, kita cari yang melukai. Dan dalam hukum Islam ada yang namanya kisos. Perbuatan yang sama kita lakukan pada yang sama, itu merupakan sebuah sikap satria. Iya, Bung Alfian, karena memang prinsipnya jihad itu adalah bertahan ya Bung Alfian. Iya. Jadi yang penting bukan kita yang mulai duluan. Jadi kalau mereka yang mulai duluan, betul kata Bung Alfian, kita borong. Nah, Bung Alfian, yang unik adalah gini Bung Alfian. Di dalam beritanya, Komandan Kokam Jateng, Andika Budi Riswanto, membenarkan kejadian ini. Saat ini sudah dilaporkan ke pihak Polres Klaten dan meminta aparat untuk mengusut tuntas kasus ini. Baru Bung Alfian, kemarin tuh ada kasus di Makassar, ada seorang istri melapor ke polisi bahwa suaminya hilang. Tahu nggak respon polisi apa? Polisi di Makassar tertawai warga yang laporkan suaminya hilang. Nah ini kan satu hal yang aneh Bung Alfian, sampai Kapolseknya pun akhirnya minta maaf. Jadi betul yang Bung Alfian sampaikan tadi, kalau kita hanya menyerahkan ke aparat, kita bisa jadi nggak tahu nih proses awalnya mereka berbuat seperti ini Bung Alfian. Nah, sikap yang tepat menurut Bung Alfian, bagaimana Bung Alfian? Agar kita, karena Muhammadiyah ini diganggu bukan cuma sekali Bung Alfian. Pesantrennya dibakar,
banyak hal-hal apa kayak pelangnya dirobohkan Bung Alfian. Ini gimana Bung Alfian? Ya, buat teman-teman di Klaten, teman-teman di Solo Raya, teman-teman di Jawa Tengah, insya Allah dalam waktu dekat saya akan membersamai Anda. Kita akan bertemu, kita akan lakukan perhitungan langkah-langkah kita menghadapi ini secara konstitusional, secara prosedur hukum. Dan apa yang tadi Bung kameramen tanyakan, menurut saya adalah kita akan langsung mengawal ini dalam bentuk meminta agar, bukan memintakan, mungkin kita menuntut, kita akan menegaskan. Mungkin kita akan lakukan satu bentuk apa namanya show of force, kita akan lakukan snowball, kita akan lakukan apel siaga se-Jawa Tengah yang mungkin kita minta kepada pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah agar segera mengadakan konferensi pers di tingkat nasional yang kemudian disikapi. Dan saya bersedia untuk memberikan penjelasan mengapa kita jangan membiarkan situasi ini secara berlama-lama, bertele-tele, karena keadaannya akan terus jatuh korban. Kita akan katakan kibarkan bendera perang, kibarkan bendera merah putih, dan kembali gunakan seragam dengan PDL-nya. Kita siap kembali menyerbu kantong-kantong mereka, kandang-kandang mereka, karena Palu Arit sudah semakin kurang ajar terhadap keumatan ini. Dan ingat, Kokam dilahirkan untuk melawan PKI, dan pimpinan Kokam segera berkoordinasi dengan Banser, GP Ansor. Saya tahu persis bahwa 80% pemuda Ansor di Indonesia masih siap untuk melawan PKI, jadi jangan ikuti berita-berita yang tidak bermutu. Kita akan dengar ini sebagai bentuk kerja-kerja perjuangan ke depan. Jadi untuk Kokam, bersihkan niat, ingat sejarah kenapa Kokam dibentuk, dan fungsi kita adalah menjaga keutuhan NKRI, membasmi PKI merupakan sebuah kerja yang membuat Anda punya alasan berseragam seperti RPKAD yang sekarang dikenal sebagai Kopassus. Begitu, Bung. Iya, Bung Alfian. Untuk akhir nih, Bung Alfian, sesi kali ini, Bung Alfian. Kemarin Pak Sugeng Waras ditusuk. Ini kan yang pernah saya tanyakan juga ke Bung Alfian. Beliau ini kan TNI lah ya, walaupun beliau sudah purnawirawan. Kemudian ini Kokam dikeroyok. Kokam itu kan laskar dari Muhammadiyah. Nah ini aneh, Bung Alfian. Yang diserang itu tentara, yang diserang itu laskar. Berarti kan yang menyerang ini, yang mengeroyok, itu bukan orang asal-asal, Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi ini, apa pesan Bung Alfian untuk Kokam se-Indonesia untuk tidak diam, dan kapan dong ada apel siaga siap lawan PKI? Itu satu, Bung Alfian. Yang kedua, apa pesan Bung Alfian atau masukan Bung Alfian? Mungkin ya, Bung Alfian, kepada orang tua yang sok bijak, yang akhirnya menyampaikan, udahlah maafin aja. Oke, mungkin maafin bisa kita lakukan. Tapi kan pelajaran apa yang bisa kita berikan kepada si pelaku dalang dan otaknya gitu, Bung Alfian? Baik, terima kasih buat Bung kameramen di penghujung akhir ini. Kelihatannya jiwa pemuda yang juga mengalir dalam diri Bung kameramen begitu kuat. Dari saya, yang pertama saya coba ingatkan, yang dihajar duluan secara sistematis adalah para ulama. Kita boleh ingat pada tanggal 7 Mei tahun 2021 ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, mereka menyerbu dan memukul imam sholat subuh. Itu terjadi di Sumatera Selatan, kita tidak boleh lupa itu. Yang kedua juga sekitar pertengahan tahun 2022 juga kita sama tahu adanya Ustadz Alex ya di daerah Tangerang yang ditembak di halaman masjid ketika maghrib. Nah, kemudian yang sangat mengenaskan tanggal 16 bulan Agustus tahun 2022, Muhammad Mubin, Letnan Kolonel, ya kan, itu kan dibunuh dengan 18 tusukan. Sekali lagi 18 tusukan, dan itu diketahui setelah reka ulang. Dan juga Pak Sugeng Waras itu juga mengalami hal yang cukup mengenaskan pada tanggal 29 Desember tahun 2022. Kokam mendapatkan komando atau mendapatkan colekan berdarah pada tanggal 2 Januari 2022, dan saya sepakat dengan Komandan Kokam Klaten untuk konsinyir dan bersiap di barak, tapi untuk berlatih untuk konsinyir dan selanjutnya yang sifatnya perlawanan. Kemudian apel siaga, sebenarnya kita pernah lakukan itu di Surabaya, di Pekalongan Timur, dan di beberapa daerah walaupun masih sangat lokalis. Maka saya mohon pada pimpinan pusat pemuda, ayo Anda tunjukkan bahwa Anda punya satuan laskar yang namanya Kokam. Segera diadakan pertemuan nasional. Saya Alfian Tanjung menyatakan siap untuk hadir menjelaskan seluk-beluk dan rincian kronologis, sistematika dan kajian tuntas
tentang apa yang dimaui oleh orang-orang PKI komunisme di negeri ini. Nah, kemudian untuk apel siaga tersebut kita usahakan jangan pakai lama. Silakan dirancang, mudah-mudahan kita cari momen apa yang terdekat di bulan Januari ini atau paling tidak di bulan Februari awal. Itu harus ada kepastian. Kepada bapak-bapak sesepuh, orang-orang tua, saya kabarkan orang tua itu sangat bijaksana dan bijaksini, tapi sering tidak tahu situasi terbaru. Saya mengingatkan bapak-bapak yang tua-tua boleh nanya sama saya, minimal panggil saya, "Hei Alfian, kamu sini, laporan, ada apa sebenarnya?" Jadi jangan merasa tua, akhirnya Anda kehilangan ghirah, kehilangan kesadaran. Anda dulu juga pernah muda, pernah jadi pemberani. Jangan sampai kami diajak untuk jadi pengecut dan takut melawan musuh-musuh agama dan musuh negara. Sekali lagi, sebagai penutup, catat untuk semua orang-orang PKI yang telah mengikrarkan dan membuat darah tertumpah bahwa seluruh kekuatan potensi, apakah Kokam, apakah Banser, apakah Brigade PII, apakah Hizbullah, apakah pemuda-pemuda nasionalis, pemuda marhainis yang mereka juga anti PKI, mereka akan siap untuk mengganyang PKI sebagaimana tahun 65, tahun 66. Sekian pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.